Khawatirnya nanti ke depan, oh kok seperti ini, kok tidak sesuai dengan kesepakatan musyawarah desa, kok apa yang kami ajukan kemarin sudah disepakati tapi kok tidak ada dianggarkan. Inilah penyebabnya atau faktor utama yang menyebabkan bergesernya anggaran dari yang kita sepakati di musyawarah beralih ke ikut peraturan presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sambilan Kreatif. Pada video kali ini saya akan memberi informasi masih seputar desa. Lebih tepatnya kita akan membahas terkait peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 yang baru-baru ini dikeluarkan atau disahkan tepatnya di bulan November akhir, yang mengatur tentang kegunaan dana desa atau prioritas dana desa di tahun 2022 yang diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 190 tahun 2021 yang juga baru-baru ini dikeluarkan atau disahkan. Isinya kurang lebih memuat 3 hal pokok prioritas dana desa yang akan digunakan di tahun 2022. Apa saja sih isi dari peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 ini? Pada video kali ini akan kita bahas secara gambaran umum untuk teman-teman ketahui bersama, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang informasi ini, karena memang sosialisasinya belum mencapai seluruh lapisan masyarakat. Jadi video kali ini saya akan sedikit memberikan informasi terkait perpres ini. Tapi sebelum itu, tak lupa saya ingatkan kembali kepada kawan-kawan semuanya, penonton setia di channel Sambilan Kreatif atau penonton baru di channel ini, untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar kawan-kawan bisa mendapatkan informasi yang terbaru dari channel Sambilan Kreatif. Oke, langsung saja kita ke pembahasan kali ini. Baik, langsung saja kita ke bahasan. Jadi untuk Peraturan Presiden atau PP nomor 104 tahun 2021 ini, Presiden mewajibkan atau memberikan rincian untuk prioritas dana desa tahun 2022 atau tepatnya pada tahun ini. Dan peraturan presiden ini diluncurkan atau disahkan pada bulan November. Jadi sebenarnya ini menjadi pertentangan kawan-kawan di pemerintah desa, karena peraturan ini keluar di akhir tahun, sedangkan proses musyawarah desa itu sudah berjalan jauh sebelum perpres ini dikeluarkan. Jadi banyak yang kita hasilkan dalam musyawarah atau banyak hal yang kita sepakati dalam musyawarah desa itu tidak masuk dalam kategori prioritas yang dikeluarkan atau dirincikan dalam peraturan presiden ini. Akhirnya banyak desa yang mengeluh, dan apa yang sudah dianggarkan dan apa yang sudah disepakati bersama dalam musyawarah desa itu banyak yang tidak bisa kita laksanakan di tahun 2022 ini, karena memang banyak yang tidak masuk dalam prioritas anggaran di tahun 2022 sesuai dengan peraturan presiden nomor 104 tahun 2021. Ini yang menjadi masalah sebenarnya, dan banyak yang diprotes oleh perangkat desa, khususnya di daerah Jawa, sampai ada pemerintah desa yang demo untuk peraturan ini direvisi. Tapi masih sama ya bahasanya, walaupun sudah banyak yang komplain atau banyak yang tidak setuju dengan Perpres nomor 104 tahun 2021 ini, tapi Presiden tetap menjalankannya.
Kemudian diperkuat lagi oleh Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 190 tahun 2021 yang juga baru-baru ini keluar di akhir tahun, yang mengatur tentang penggunaan dana desa. Ini dirincikan lebih detail terkait Peraturan Presiden nomor 104 tadi. Baik, kita bahas langsung ke 3 poin utama yang menjadi prioritas anggaran tahun 2022 tentang dana desa yang tertuang dalam Perpres nomor 104 tahun 2021. Yang pertama, di dalam Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021, Presiden mewajibkan desa untuk memberikan atau menyalurkan kepada masyarakat terkait bantuan sosial BLTDD atau bantuan langsung tunai dana desa itu sebesar 40%. Ini angka yang fantastis kawan-kawan semua. Kenapa saya katakan demikian? Karena jika pemerintah menggelontorkan dana desa sebesar 1 miliar, berarti kita harus menganggarkan 400 juta untuk dianggarkan ke bantuan langsung tunai dana desa. Sebenarnya kondisi desa masing-masing itu desalah yang tahu kondisinya, bagaimana kemiskinan di desa, kemudian bagaimana pencaharian di desa. Itu sebenarnya masyarakat desa yang tahu apa keperluan masyarakat di desa. Masyarakat desa itulah yang tahu gitu. Kalau dipatok minimal 40%, jadi kadang-kadang ada yang tidak masuk atau tidak kena gitu. Karena contohnya di beberapa desa di Kabupaten Sambas itu kadang-kadang kan ada masyarakat yang menginginkan akses atau infrastruktur, contohnya jalan-jalan desa, kemudian jembatan desa, atau apapun itulah. Jadi masyarakat desa itulah yang paham gitu, mau mengembangkan ekonominya di bidang apa gitu. Tapi jika diatur dalam hal ini 40% harus atau diwajibkan dianggarkan untuk BLTDD, ya, dan desa tuh habis ke situ gitu. Akhirnya banyak hal-hal yang kita sepakati di musyawarah desa itu tidak bisa kita anggarkan di tahun 2022 ini. Itu yang pertama, Presiden mewajibkan atau memprioritaskan dana desa ini untuk bantuan langsung tunai selama 12 bulan. Satu bulannya itu 1 KPM atau keluarga penerima manfaat itu 300.000 besarnya. Jadi ini nanti akan diatur dalam musyawarah desa khusus tentang penerima bantuan langsung tunai atau BLTDD. Itu 40%. Itu yang pertama. Kemudian di poin yang kedua, dalam Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 ini mengatur tentang dana desa untuk ketahanan pangan dan hewani itu sebesar 20%. Ini juga nilai yang fantastis untuk ketahanan pangan dan hewani. Jika kita mengacu tadi 1M misalkan ya, dana desa digelontorkan untuk desa A, berarti dia harus menganggarkan 200 juta untuk menganggarkan ketahanan pangan dan hewani. Ini juga angka yang fantastis kalau menurut saya ya. Tapi kalau dilihat dari 20% ini atau porsi 20% ini, sebenarnya Presiden bagus ya niatnya untuk ketahanan pangan atau meningkatkan ketahanan pangan lah dalam desa atau di desa. Karena anggaran ketahanan pangan ini memang tidak diatur secara rinci dalam Perpres atau Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 dan juga di PMK nomor 190 tahun 2021 tidak secara rinci. Dia lebih bahasanya ya desa lah yang tahu gitu. Kondisi desa itu gitu. Jadi 20% ini intinya untuk ketahanan pangan dan hewani. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengembangkan usaha ternak ayam atau ternak kambing atau ternak bebek, itu boleh gitu dengan angka 20% ini. Kita juga boleh misalkan membuat kebun sayur lah, contohnya gitu ya, kebun kolektif lah bahasanya, boleh dengan 20% ini. Jadi Presiden memprioritaskan 20% ini untuk hal seperti itu, ketahanan pangan dan hewani.
Itu poin kedua. Kemudian yang ketiga adalah Presiden masih mewajibkan seperti tahun sebelumnya, mewajibkan atau memprioritaskan dana desa ini untuk penanganan COVID-19. Itu 8%, masih seperti angka sebelumnya. 8% itu untuk COVID atau penanganan COVID-19. Jadi 3 poin ini yang menjadi inti dalam Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 yang pada bulan November diluncurkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah kita di pusat sana, dan diatur kembali di PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2021. Itu informasi yang saya bagikan pada kali ini. Kenapa ini penting untuk disampaikan? Karena memang banyak masyarakat yang tidak tahu tentang informasi ini, khususnya masyarakat di desa lah, di desa atau di kampung pedalaman gitulah ya, masih banyak yang tidak tahu. Karena khawatirnya ini akan menjadi gejolak, kenapa hasil musyawarah tidak sesuai dengan fakta di lapangan gitu. Inilah karena kita memang tataran pemerintahan di bawah atau tingkat desa harus ikut apa kata pemerintah pusatnya. Jangankan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi pun harus ikut apa yang diatur oleh pemerintah pusat. Jadi kita hanya menjalankan apa yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, desa hanya menjalankan. Kita tidak bisa berbuat banyak ya. Ya mudah-mudahan ke depan ada perubahan lah ya, melihat kondisi desa ya, karena memang desa atau masyarakat desa lah yang tahu potensi-potensi yang ada di desanya. Siapa tahu kan misalkan ada desa-desa tertentu yang ingin mengembangkan wisata, kemudian ada desa-desa tertentu yang mungkin akses jalannya di desa itu parah total gitu, kan harus perlu pembangunan jalan atau infrastruktur gitu ya. Masyarakat desa lah yang tahu sebenarnya. Kalau misalkan bahasa Perpres itu maksimal 40% atau maksimal 20% atau maksimal 8% itu masih enak nyusunnya. Ini bahasanya tuh minimal gitu, minimal 40% untuk bantuan sosial BLTDD. Jadi akhirnya kan kita minimal atau wajib menganggarkan minimal 40%. Kalau di bawah 40% tuh tidak boleh jadinya gitu, karena memang bahasanya tuh minimal. Nah ini yang sulit. Apalagi bantuan-bantuan di masa pandemi ini sudah banyak, masyarakat sudah banyak yang mendapat bantuan. Jadi akhirnya khawatirnya ini menjadi gejolak juga di masyarakat nanti ketika kita menganggarkan ini, karena tidak juga bisa semua kita beri bantuan. Kalau 40% ini tidak bisa kita beri semua bantuan itu, hanya beberapa KPM. Kalau misalkan di desa kami contohnya hanya bisa menampung sekitar 117 KPM yang akan mendapatkan bantuan langsung tunai BLTDD gitu ya. Jadi tidak bisa semua tercover. Ini kan akan menimbulkan gejolak juga gitu di desa. Saya yakin di desa-desa lain juga akan timbul gejolak. Kenapa ini tidak dapat, ini dapat, ini ya banyaklah bla 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 intinya gitu. Tidak bisa menampung semua. Seharusnya dana desa ini desa lah yang mengelola gitu. Dalam artian desa yang lebih tahu prioritas mana yang harus dianggarkan untuk tahun 2022 ini atau tahun ke depan gitu. Mudah-mudahan video kali ini bisa sedikit memberi informasi pada kawan-kawan yang menyaksikan. Khawatirnya nanti ke depan, kok seperti ini, kok tidak sesuai dengan kesepakatan musyawarah desa, kok apa yang kami ajukan kemana sudah disepakati tapi kok tidak ada dianggarkan. Inilah penyebabnya atau faktor utama yang menyebabkan bergesernya anggaran dari yang kita sepakati di musyawarah beralih ke ikut peraturan presiden. Dan informasi ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya jika bermanfaat, like jika teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar kawan-kawan senantiasa mendapatkan informasi yang terbaru dari channel Sembilan Kreatif.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.